Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Aisyhatul Waidah, NIM 19 1039 dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang dan aspek pertanian. Untuk yang pertama, kita kenal dulu apa itu UU Cipta Kerja. Nah, UU Cipta Kerja ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi asing dari dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. RUU ini disederhanakan menjadi 79 UU dan 1203 pasal. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai Omnibus Law. Omnibus Law adalah salah satu metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih dikenal dengan sistem hukum common law. Omnibus Law adalah hukum untuk semua yang dipahami sebagai UU Sapu Jagat. Omnibus Law sendiri adalah istilah UU yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemenkan, memangkas, dan atau mencabut sejumlah undang-undang yang lain. Nah, RUU Cipta Kerja di sini itu merevisi sekitar 79 UU yang telah ada sebelumnya, yaitu yang pertama adalah ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terus yang ketiga ada Undang-Undang Penataan Ruang, dan yang keempat ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Membahas mengenai sejumlah peraturan yang ada dalam RUU Cipta Kerja ini, salah satunya yaitu membahas mengenai lingkungan. Di dalam UU ini, peraturan lingkungan untuk bisnis itu dilonggarkan untuk proyek yang tidak diklasifikasikan sebagai beresiko tinggi. Meskipun perusahaan beresiko tinggi tersebut masih diharuskan untuk mengajukan analisis dampak lingkungan. Undang-undang ini menyerahkan izin penggunaan dan kewenangan lahan kepada pemerintah pusat dan menaikkan denda atas kerusakan lingkungan. Nah, dalam RUU Cipta Kerja ini ada 11 klaster pembahasan. Yang pertama yaitu penyederhanaan perizinan yang berisi mengenai izin lokasi dan tata ruang, izin lingkungan, IMB dan SLF, dan penerapan RBA pada 18 sektor. Dalam poin pertama ini masuk ke dalam UU 52 dan ada 770 pasal. Untuk yang kedua yaitu persyaratan investasi, ada 3 yaitu kegiatan usaha tertutup, bidang usaha terbuka atau priority list, dan pelaksanaan investasi. Untuk poin kedua itu masuk dalam UU yang ke-13 dan ada 24 pasal. Untuk yang nomor 3 yaitu ketenagakerjaan, upah minimum, outsourcing, TKA, pesangon PHK, sweetener, dan jam kerja. Poin ketiga masuk dalam UU 3 dan ada 55 pasal. Terus yang keempat ada kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Ada kriteria UMKM, basis data, collaborative processing, kemitraan insentif, pembiayaan, dan perizinan tunggal. Masuk dalam UU nomor 3 dengan 6 pasal. Dan yang kelima ada kemudahan berusaha, yaitu keimigrasian, paten, pendirian PT untuk UMK, hilirisasi minerba, pengusahaan migas, dan BUMN dan BUMD. Masuk dalam UU 9 dan ada 23 pasal. Dan yang nomor 6 yaitu dukungan riset dan inovasi, pengembangan ekspor, penugasan BUMN atau swasta. Masuk dalam UU 2 ada 2 pasal. Nomor 7 administrasi pemerintahan yaitu penataan kewenangan, NSPK, diskresi, dan sistem dan dokumen elektronik. Masuk pada UU 2 dan ada 14 pasal.
Yang nomor 8 yaitu pengenaan sanksi. Ada 2 poin, yaitu menghapus sanksi pidana atas kesalahan administrasi, sanksi berupa administrasi dan atau perdata. Masuk dalam UU 49 dan ada 295 pasal. Nomor 9 yaitu pengadaan lahan. Ada 2 poin, yaitu pengadaan tanah dan pemanfaatan kawasan hutan, dan masuk ke dalam UU 2 ada 11 pasal. Nomor 10 yaitu investasi dan proyek pemerintah. Ada 2 poin yang termasuk, yaitu pembentukan lembaga SWF dan pemerintah menyediakan lahan dan perizinan. Di sini masuk dalam UU 2 ada 3 pasal, dan yang terakhir yaitu kawasan ekonomi. Ada 3 juga yang termasuk KEK, One Stop Service, kelembagaan atau administrator, KI, infrastruktur pendukung, dan KPBPB, yaitu fasilitas KEK untuk FTZ Enclave kelembagaan. Masuk dalam UU 5 dan ada 38 pasal. Nah, ini berarti bahwa Omnibus Law itu totalnya ada 79 undang-undang dengan 1244 pasal. Nah, keterkaitan Omnibus Law sendiri dengan lingkungan hidup, yaitu yang pertama ada proteksi lingkungan tidak ditegaskan sebagai bagian dari keputusan industri. Terus yang kedua juga izin lingkungan untuk perusahaan dihapus, diganti persetujuan lingkungan dari pemerintah. Yang ketiga, 9 kriteria usaha berdampak penting dihapus. Penilaian AMDAL dimonopoli pemerintah, bukan lagi pihak ketiga yang independen. Terus aktivis atau pengamat ahli lingkungan tidak lagi terlibat dalam penyusunan AMDAL. Tidak ada lagi komisi penilai AMDAL. Tidak ada penegasan informasi kelayakan lingkungan hidup dalam investasi mudah diakses masyarakat. Terus ada pengawasan dan sanksi administratif terhadap industri menjalankan proteksi lingkungan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Jenis-jenis sanksi administratif ditiadakan, dan yang terakhir yaitu tertutupnya pintu gugatan akibat kerusakan lingkungan. Selanjutnya membahas mengenai perubahan aturan tata ruang akibat berlakunya Omnibus Law. Nah, dalam Omnibus Law sendiri ada perubahan-perubahan dalam tata ruang. Yang pertama yaitu klausul izin menjadi kesesuaian. Kewenangan bupati dan gubernur dipangkas. Terus yang ketiga, pidana korporasi dikurangi. Dan yang keempat, hak menuntut menjadi keberatan. Dan yang terakhir, aturan tata ruang pedesaan dirombak. Selanjutnya yaitu RUU Cipta Kerja kian mempermudah penataan ruang. Karena dari adanya berlakunya RUU Cipta Kerja, maka akan mempermudah pengusaha sendiri dalam memanfaatkan ruang. Pengaturan pengadaan lahan untuk kemudahan investasi menjadi isu strategis dalam RUU Cipta Kerja. Dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja sendiri menyebutkan bahwa sulitnya memperoleh lahan dalam melakukan investasi di Indonesia sebab adanya ketidakharmonisan antara UU Penataan Ruang, UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, dan UU sektor lainnya. Nah, di sini dibahas yaitu keuntungan pengusaha dalam pemanfaatan ruang. Dalam pemanfaatan ruang, Pemda wajib menyediakan RDTR dalam bentuk digital yang mudah diakses, berisi informasi kesesuaian rencana lokasi kegiatan atau usahanya dengan RDTR. Lalu, pemerintah pusat mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital tersebut dalam sistem perizinan secara elektronik. Nah, jika RDTR tersebut sesuai dengan kegiatan pemanfaatan ruang, maka pengusaha dapat mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya. Lalu, pengusaha bisa menunggu konfirmasi, dan ketika sudah mendapatkan konfirmasi dari sistem perizinan berusaha, dapat langsung bisa melakukan kegiatan usahanya. Namun, jika RDTR itu belum disusun oleh Pemda, maka pengusaha bisa mengajukan ke pemerintah pusat melalui perizinan berusaha secara elektronik. Pemerintah pusat
akan langsung memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Selanjutnya dibahas mengenai kaitan Omnibus Law dengan aspek pertanian. Nah, ada sejumlah perubahan ketentuan yang dinilai mengancam kelangsungan hidup petani dan memperparah konflik dari sektor agrari, memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan dan adanya praktik penggusuran demi investasi untuk memperoleh keuntungan tersendiri. Nah, perubahan ini tuh terkait dengan izin konversi tanah pertanian ke non-pertanian, penambahan kategori kepentingan umum untuk pengadaan tanah, dan jangka waktu hak pengelolaan atas tanah. Dampak tersendiri untuk Omnibus Law pada pertanian itu ada 6 UU yang dirubah dan diganti menjadi, yang pertama ada UU nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang kedua yaitu UU nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura. Yang ketiga ada UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Yang keempat yaitu UU nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Yang kelima yaitu UU nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, dan yang terakhir UU nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Untuk pasal 31 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 19 UU nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan menyebutkan bahwa untuk pasal pertama, setiap orang dilarang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan budidaya pertanian. Terus yang kedua, dalam hal untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional, lahan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus yang ketiga, alih fungsi lahan budidaya pertanian untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap. Selanjutnya yaitu mengenai pasal 124 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 44 UU nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, pasal ini tuh berisi mengenai untuk yang pertama lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Nah, dalam hal ini untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional, lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus yang ketiga yaitu penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana dilakukan paling lama 24 bulan setelah alih fungsi dilakukan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai alih fungsi lahan. Nah, ada sejumlah perubahan mengenai ketentuan yang dinilai mengancam kelangsungan hidup petani, yaitu memperparah konflik agrarian, memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan, dan adanya praktik penggusuran demi investasi keuangan semata. Nah, perubahan ini tuh terkait mengenai izin konversi tanah pertanian ke non-pertanian, penambahan kategori kepentingan umum untuk pengadaan tanah, dan jangka waktu hak pengelolaan atas tanah. Namun di sisi lain, untuk pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini dapat berpeluang meningkatkan investasi asing di sektor pertanian, nah, mulai dari perkebunan, peternakan, hingga hortikultura. Peluang investasi ini diharapkan dapat berdampak baik bagi kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian.
Nah, dari pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa salah satu tantangan terbesar pertanian Indonesia itu adalah alih fungsi lahan sendiri, karena menjadikan area urban itu beralih ke sektor manufaktur. Nah, alih fungsi lahan ini juga dapat memperburuk karena adanya RUU Cipta Kerja yang dalam peraturannya itu mempermudah pengalihfungsian lahan untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional. Nah, diharapkan Omnibus Law ke depannya itu dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan ataupun konversi lahan dalam pertanian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi keterkaitan antara Omnibus Law dengan penataan ruang dan aspek pertanian. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.